tukang obat, medicine man, tukang tipu sih saya bilang. Tiba-tiba muncul Praseguh yang wah ini enak nih gitu. Habis itu ketemu sama G Pamungkas, wah ini oke nih gitu. Gue nggak tahu, gue ngerasa kayaknya gue mainnya kayak dia deh gitu. Ini pengalaman pertama gue stand up diundang, terus gue nginap di rumah panitia acaranya. Paginya gue kebangun gara-gara orang tuanya nyapu rumah. Gue kebangun, bu ya, oh iya, lanjut aja. lanjut aja. Gue berharap stage-nya mana? Kita ke mana? Tunggu di sini bang, gue tunggu di depan rumah. Ibunya masih nyapu tapi? Enggak, udah kelar. Udah bakal sampai ibu. Kemudi pick up. Nah ini ada ibu-ibu yang jalan santai, ikutin gerak tadi itu. Yang tadi nyapu? Enggak, kan bakar sampah. Selamat datang di Hyper Zoo Talk. Kali ini saya bersama seorang komika yang sudah lama melalui bahasa Maisway di dunia komika, Rin Hermana. Halo. Terima kasih. Bang Rin, yuk. Wah gila nih. Gila ya, gue akhirnya ketemu. Jadi gue suka banget nontonin konten-konten lo. Apalagi lu suka gambar ya kan. Oh iya benar. Lu ngegambar podcast lu yang ada di Noise ya. Benar, iya. Dan satu cerita yang gue suka banget adalah Lika-Liku penjual obat. Gue tahu kenapa lu suka. Gue tahu. Coba lu, tapi itu kejadian asli ya? Iya, kejadian asli. Itu di mana? Di Padang. Coba bisa lu ceritain. Jadi di Padang itu ada orang jualan obat, tapi nggak langsung kayak ini obat buat sakit ini obat buat pijat ini. Dia bikin atraksi dulu. Jadi kayak dibikin pertunjukan magis. Kalau misalnya ada sebuah kotak, nanti kotak ini diisi orang, tiba-tiba orangnya bakal hilang. Ternyata dia punya utang. Enggak. Ya. Dan nggak tahu, selalu aja ada orang yang ini mohon maaf ya, orang yang dalam masalah fisik, entah kakinya bengkok, entah tangannya mungkin jatuh atau apa. Iya, kita nggak pernah tahu kan. Kita pernah tahu. Orang itu ngeluh, tangannya gini, terus diobatin sama abang itu dengan cara jampi awal dulu. Tapi nyebutnya apa? Dukun kah? Apa? Enggak, dia tuh kayak keliling Medicine man dia berarti ya? Tukang obat. Medicine man. Tukang tipu sih saya bilang. Karena dia agak curang sebenarnya. Setelah dia jualan, habis itu dia pergi, kita nggak tahu lagi. Abang pernah lihat obat-obat yang kayak di dalam itu ada akar-akar, kita nggak tahu ini apa gitu. Terus dia bilang ini dari, misalnya dia jualan di Padang, ini dari akar Kalimantan ini diambil ini segala bentuk penyakit ini bisa diginiin. Kalau misalnya sakit perut, tetes saja sob, anginnya keluar. Kalau ini bengkok ini dicet jadi lurus kayak gitu. Nah ada cerita itu ada yang bengkok datang. Ada. Kebetulan kakinya. Udah kebayang lah kakinya nggak sama gitu ya. Parah. Iya. Parah. Kan banyak orang kayak gitu. Banyak. Akhirnya nggak sama. Gara-gara gue nggak tahu lagi. Pokoknya dia cerita nih kesalahan dari orangnya, bukan Tuhan. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, jangan nyalain Tuhan. Di sini saya adalah perantaranya. Saya membantu Bapak, tapi jangan berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Tuhan. Wah, ada sound efeknya tuh. Ada. Dia kan pakai mic yang toa gitu tuh. Yang kalau ngomong sore. Iya benar. Sama ini bara bagus Pak. Ini bara lama betul. Nah yang kayak gitu tuh. Lagi beli hodam tuh biasanya. Dipijit. Terus ngerasa bapak tuh kayak segar nih. Udah bisa jalan Pak. Udah mulai ada kemajuan. Ini kalau dipakai terus-terusan Pak selama ini insya Allah sembuh gitu. Udah jualan deh. Yang lain makan. Oh iya saya juga mau beli. Abis itu mereka pindah lagi. Besoknya nggak tahu berapa lama, kayak 3 bulan 4 bulan ada lagi orang jualan di sana. Udah beda lagi Konsepnya. bukan orangnya. Konsepnya sama aja Bang. Ini berarti emang udah MLM ya? Semacam itulah, tapi kayaknya tuh dulu belum disebut MLM kali ya. Ini dulu sih kejadiannya. jadi kan Tapi orang percaya. Gue nggak peduli orang itu percaya atau enggak, tapi menurut gue terhibur sebagai orang yang di jalanan ketemu, wah ada apa nih? Lu beli obatnya? Enggak lah, ngapain? Gue udah pasti yakin nggak penting banget nih obat gitu. Kak, Enggak, gue nggak yakin. Nggak yakin. Ntar kalau misalnya ini obat
ini obat bisa dipakai. Anggaplah obatnya berhasil. Gue berterima kasih ke dia, nggak bisa. Orangnya udah nggak ada. Orangnya nggak ada gitu. Ya kita doain aja karena orang udah nggak ada kan. Amin. Kayak kirain masuk ke dalam kotak tiba-tiba dia nyanyi. Ya. Beraksi lagi, nyanyi beraksi dia kan. Tapi nggak pakai drummer katanya. Lu ya kayak gini lu nggak mau terusin. Lu lempar doang ke gua. Ya gini ya emang Bang, di Hyperzone ini terkadang memang kita nggak punya skrip. Ya nggak apa-apa. Karena ngobrol itu nggak harus pakai skrip, Bang. Betul. Iya. Cuman kita jadinya kan gini nih, tepuk-tepuk paha. Sampai mikir Apa ya? lu katanya ini orangnya musik banget gitu ya? Gue musik banget gue. Iya. Gue bisa lepas dari musik tapi musik nggak bisa lepas dari gue. Anjay. Ini parah. Itu soalnya terjadi. Begitu gue cabut dari musik. Oke. Gue bener-bener ke atas juga. Tadi ngeliatin apa? Enggak, gue sebenarnya mikir tadi. Oh, iya. Mikir kalimat. Waktu gue cabut dari musik berapa tahun gitu? 2021 apa kalau nggak? Apa 2020 2021 gue cabut. Gue udah bener-bener nggak dengerin yang baru-baru. Yeah. Gitu lah. Kadang pernah di toko tuh gue ada coffee shop. Gue nggak dengerin lagu. Nggak ada lagu lagi maksudnya? Nggak ada, karena nggak tahu sebenarnya nggak nyetel lagu nih. Yeah. Terus tiba-tiba temen gue datang, Ya. terus ngeliat gue beribadah. Terus sudah dia sudah menganggap musik itu Nggak, sebenarnya kan musik itu haram kalau yang membuat itu mengajak untuk membuat jahat. Sebenarnya kalau ayo membunuh itu udah kayak gitu pasti tuh itu haram. Ya, Ya, tapi 2021 berarti baru dong, Bang. baru Bang, baru 2021 terus di poin dimana gue bukan malas dengerin musik karena gue nggak tahu mau dengerin apa. Kayak bosan Iya, terus sampai dia bilang gue beribadah terus nanya ke istri gue, Akbar ini Kode-kode biasa aja tuh gitu orangnya, dengerin aja omongannya sama kan masih iya sih tapi dia sholat. Karena sebelumnya lu cabut dari dunia musik kali, jadi nganggapnya Iya, dan sholat itu pas kayak datang ke toko ada musik sepi. Dan gue suka usil kan. Ini kenapa nggak ada musik? Haram. Dia kayak gue salah main deh. Tapi emang gue ada kayak lu tuh pernah melakukan sesuatu terus lu into it banget, lu deep banget sama hal itu, dan hal itu yang bikin lu sakit hati. Waduh, kayaknya gue belum ngerasain yang kayak gitu deh. Iya, semoga jangan. Iya, Semoga jangan. ya. Insya Allah jangan lah. Tapi itu yang akhirnya bikin gue jadi, udahlah. Udah jenuh gitu atau enggak, Bang? Enggak jenuh enggak sebenarnya. Jenuh kan ada jarak yang kayak udah gue butuh istirahat dulu dari musik Iya gitu. Terus tahun ini gue ditelepon lagi untuk main lagi. Disuruh ada proyekan musik lagi. Ya nggak apa-apa, nggak masalah buat gue mah. Karena memang gue bukan orang yang menganggap musik itu Haram. Ya gitu Iya. kan. Apa namanya? Nggak kenapa-napa juga buat gue gitu loh. Jadi masih fine aja. Cuman emang guanya aja yang emang lagi malas di dunia musik lah. Dari tahun berapa? Kayaknya udah lama banget lu. Jadi gue diwawancara ya, Ces ya? Iya, Keren loh. Gue suka, tapi ini gue suka kayak Enggak, gini. maksudnya gue jadi kepo, maksudnya. Gue tuh start dari 2017. Ya, oke. 2017 jalan tuh cang sampai 2020 itu. Ya 3 tahun lah. 3 tahun. Kalau dari berapa stand up? Gua 2013. 2013. Iya. Itu official stand up apa? Official stand up gua. Apa lu kayak itu udah ikut suci berarti? Oh, enggak, maksudnya 2013 gua tuh udah stand up, maksudnya udah open mic, segala udah macem. itu. Official gua bergabung di stand up Indo Padang itu 2014 di awal tahun. Ketuanya siapa stand up Indo Padang? Saat ini namanya Mahdiansyah, tapi dia di Padang. Dulu itu waktu Berarti zaman gua iya. masuk ketuanya Bayu W. Prasteguh. Prasteguh Iya, sempat juga iya, di sana. Prasteguh Padang juga ya? Iya benar, makanya dari sana gua. Lu kemarin ke Kemang nggak sih hari Sabtu, hari Jumat Enggak, ya? gua di Padang, gua baru datang hari ini. Oh iya. Iya. Oh, soalnya kemarin gua ngeliat Yono di Benar, iya. di acara situ. Dia mending ini ya. Palmis.
Musik lu apa bang? Musik kan Gue roadman. Gue roadman, serius. Roadman? Gue roadman. Gue pikir lu main musik. Enggak. Gue adalah orang yang cuma bisa komentar kalau kata orang-orang. Gimana tuh? Jadi gue bikin YouTube dulu, Iya. ngomentarin musik-musik orang, kerjaannya. Wah bagus dong. Iya. Iya. Jadi gue suka dihujat. Lu Iya. tahu apa? Iya. Balas dengan karya. Iya. Kemal tuh semua gara-gara Kemal tuh kan yang ngomong tuh. Tapi overall ya udah, ya karena kan gue ngeliatnya dari segi manusia, Benar. pendengar. Iya. Gitu. Terus akhirnya ya udahlah kena copyright terus ya. Oh iya dong, kalau YouTube ya. Musik Karena kan soalnya pakai masuk iya. Kena copyright terus. Udahlah, mager gue. Jadi tahun berapa tadi start komik? 2013 Stand ya. up udah 2013 mulai stand up. Itu iya. apa sih biasanya materi-materi yang lu bawain tuh apa sih? Gua awal open mic yang gue inget ya. Iya. Awal open mic di stand up Indo Padang itu gua cerita materi gua harusnya semua manusia itu di surga menurut gua. Kalau Nabi Adam tidak ngikutin apa kata Hawa. Nah itu sebenarnya gue nggak mau bawain lagi. Ya itu ini Iya. aja lah. Ini kita cuma segitu aja. Segitu aja ngomongnya. ya Iya. gitu. Karena masih banyak runtutan yang ke bawah tuh dulu belum ada yang wah ini dark joke, wah ini pembahasan agama. Yang penting orang ngerti dan lucu aja ya udah gitu. Ini materi yang gue bahas di Stand Up Fest waktu itu ya. Gue tuh bilang secapek-capeknya kita menghargai orang cacat gitu. Orang cacatnya minta diketawain. Iya. Nah itu dia. Kadang gue merasa kayak lu juga mancing, Jing. Iya. Gitu kayak hai gitu. Halo. Iya, gitu. itu dia. Kayak emang minta gitu loh. Jadi jangan salahkan orang ngetawain lu kalau lu udah buka pintunya nih. Iya. Iya, kan kalau misalnya ini mohon maaf nih, ada orang yang difabel. Ya kan? Disable. Disabel kayak kedengeran. Enggak nyambung. Difabel. Jadi dia nggak buka pintunya nih. Dia diam aja. Dia ngobrol sama kita biasa aja. Gua pasti akan nutup pintu gua juga. Iya. Tapi kalau dia tiba-tiba buka gitu, ya saya ini badannya kecil ya bang. Kalau saya di jalan orang suka kesandung gitu. Misal. Berarti kan dia udah buka pintunya kan? Iya kan? Ya paling nggak ada celah tuh. Iya. Berarti Boleh kita dia, assalamualikumin dong. Iya, boleh kita masuk dong. Iya, benar. Dia udah buka nih. Berarti gue udah tahu nih. Oh, lu welcome dengan pembahasannya kayak gini. Langsung gue hajar kayak gini. Dan dia Fine aja. Jadi sebenarnya netizen juga harus tahu ya kalau misalkan emang kita mungkin di komik tuh sebenarnya sama dengan di hip hop lah. Oke. Di komik ada beef. Komik beef. Di hip hop tuh ada namanya beef. Ada namanya diss track, diss-dissan gitu. Oke. Ya kayak battle yang lu nonton itu Oh, lah. iya, Itu iya. sebenarnya kan itu udah dirangkum, Pak. Udah memang didesain untuk lu battle sama ini. Oh, kayak gitu. Maksudnya Iya. nanti kan kayak turnamen gitu lah sistemnya. Iya, Nah, iya. Itu kan udah ada consent-nya. Iya. Lu berdua menerima tentang hal itu sebenarnya. Nah, begitupun roasting sebenarnya. Roasting Iya. kan lu juga udah harus Ngasih tahu. ada nggak hal yang nggak boleh? Iya benar. Iya kan? Iya benar. Ada nggak hal yang nggak boleh Iya. yang terlalu memang sensitif sekali Iya. kehidupan lu nggak boleh. Oke itu nggak akan gue bahas. Yang lain silahkan terserah. Iya. Ya gas aja gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak roasting tuh bukan lu telan mentah-mentah sebenarnya. Benar. Tapi emang dia tuh pintunya udah kebuka soalnya. Iya, nah itu roasting yang benar ya. Iya, roasting yang benar. benar. Kadang kan pemilik acara nggak tahu konsep roastingan ini. Taunya roasting ngatain orang aja pokoknya. Coba deh Rin roasting orang ini. Lah, saya belum kenalan, Iya, saya belum nggak tahu tahu celahnya. ini apa gitu. Ya jadi jangan sampai salah kaprah lah sebenarnya. Itu. Jadi roasting boleh-boleh aja, sah-sah aja. Tapi itu udah konsen. Dua-duanya sudah menyetujui tentang hal itu. Kayak Kalau di gitu. hip hop apa distract? Distract tuh sebenarnya balas-balas lagu kan? balas-balasan lagu. Iya. Nah, di kita tuh ada rap battle. Rap battle tuh sebenarnya roasting in a rap way aja sebenarnya. Sebenarnya sama aja, Pak. Itu nulis juga nggak? Gue penasaran loh sama si rapper yang duel ini sama ini battle terus dia kayak nemu aja tuh rima ini nih A. Nah, itu kalau itu udah rumus tuh. Itu di kepalanya udah sama kayak lu bikin beat, lu udah tahu nih, lu Premis, bikin setup, ini punchline kayak gitu bridging ya. ke sini lari nanti beatnya punchline-nya ke sini. Sebenarnya sama aja. Cuman caranya beda, lu kan pakai beat. Iya, dia, iya. dia pakai kata-kata. Sebenarnya Iya, sama aja lah. Basicnya sama sebenarnya. Tapi sekarang udah nggak pakai musik ya? Untuk Saya. enggak, maksudnya kalau gue tuh baru tahu kalau battle rap itu boleh nggak pakai musik. boleh. Banyak yang nggak pakai. Gue taunya di film 8 Mile. 8 Miles. Iya. Boleh pakai, boleh enggak.
Kalau nonton di luar lebih parah. Dia bisa tahu anak lu pulang jam berapa. Oh iya. Gue nonton yang luar paling cuma yang tutup. Nah itu doang tuh. Nah tutup di Simpang Kalumpang. Nah itu doang tuh. Gue enggak Ingat maling. Malaban kalaban-laban. Nah kayak gitu tuh. Itu dia Filipin by the way. Filipin. Itu orang Filipin. Gue juga gak ngerti sih bahasanya. Ngantuk juga sih. Balik lagi ke 2013, lu mulai open mic. Yes. Banyak yang ketawa nggak begitu lu denger open mic? Enggak lah. Awal-awal Lu mempunyai kesulitan dalam nulis nggak? ya, menurut gua stand up comedian biasanya berasal dari dua tipe orang. Yang pertama si penulis, yang kedua banci panggung. Nah, gua mungkin banci panggungnya di awal-awal. Jadi lu stage act ya? Iya, gua cuman Rin ada bisa stand up, silakan melucu. Gua nyoba-nyoba aja tuh di panggung. Selamat malam semuanya. Padahal secara penulisan gua jelek banget. Ada orang yang penulisan komedinya bagus, tapi pas di panggung karena dia nggak terbiasa untuk di depan, jadinya agak ngantuk. Jadinya agak ini ya. Tapi kalau lu di Indonesia lu ngidolain siapa sih? Indonesia Pras Teguh gua. Karena dia sebelum gua tahu dia orang Padang juga, gua ngeliat dia tuh waktu Metro TV. Metro TV dia stand up, terus dia wah ini orang kayaknya nggak ada komika yang stand up dengan banyak gerak gitu deh gitu. Iya, dia berisik sih gerakannya. Iya, video awal yang gue tahu itu stand up Soleh Solihun, kan diam banget tuh. Terus rapi, ada bener. Mo Sidik yang gendut. Gue suka Mo Sidik. Diam juga tuh. Ya. Nah, tiba-tiba muncul Pras Teguh yang wah ini enak nih gitu. Habis itu ketemu sama G Pamungkas, wah ini oke nih gitu. Gue nggak tahu, gue ngerasa kayaknya gue mainnya kayak dia deh gitu. Gue awal-awal mungkin meniru dia, cara dia untuk bercerita itu emang apa ya, lasa apa sih bahasa Indonesia aja, pecicilan, rame, berisik gimana sih? Kayak gitu. Apa no kayak banyak tingkah gitu. Gue nggak bisa yang diam. Gue pernah nyoba stand up sambil duduk, ngeblank gue. Gak bisa ya? Gak bisa. Bukan emang karakter lu aja ya. Kalau Mo Sidik kan diem dia. Cuma emang dia punchline-nya menurut gua. Iya, penulisannya bagus banget. Dan dia punya issues dengan badannya dia. Iya, dia nggak sering. Dan dia selalu comes up with that thing gitu loh. Fat people. Iya, bener. Ya, fat people ya. Emang ya guys, belakangan ini cuaca lagi panas-panasnya banget. Padahal sekarang udah mau masuk ke akhir tahun yang mana biasanya tuh musim hujan ya. Mulai dari September, Oktober, November, Desember tuh yang ber pokoknya musim hujan lah. Tapi nggak tahu kenapa sekarang lagi sering banget panas. Bahkan sampai ke sore hari pun di jam 3 sampai jam 4 pun masih mentereng mataharinya. Nah, kalau ngomongin soal panas itu ya paling enak kita makan yang sesuatu yang seger-seger ya. Contohnya es krim misalnya, rasanya milky, creamy, dingin. Jadi nggak cuma dingin di mulut, dingin di hati dan juga dingin di kepala. Waduh, asik banget ya. Nah, ngomongin soal es krim, di sini gue pengen ngasih tahu juga ada sebuah liquid dengan rasa es krim yang pastinya dari Vape Zoo, namanya adalah Lunar Ice Cream. Sebelumnya gue pernah ngasih tahu juga yang rasanya si Classic Vanilla ini yang versi freebase, dan sekarang ternyata ada juga buat pengguna POTS yang versi POTS friendly 12 mg. Tapi tenang, bukan cuman ini aja, karena sebentar lagi bakalan hadir juga yang rasa terbarunya, yang versi kedua dengan rasa coklat. Coklatnya seperti apa? Nah, nanti aja tungguin. Oke, kita lanjut lagi video guys. Lu pernah punya stuck nggak tentang menulis? Lu stuck gitu, anjing gue menulis apa ya, materi yang gue bawain udah gini-gini aja lagi. Pernah, gitu. Gue pernah di momen udah malas nulis gara-gara terlalu banyak standar penulisan. Kan dulu ada. Jadi menulis stand up itu secara tertulis apa secara enggak kayak terbentuk aja. Oke. Gua kalau nulis terlalu rapi, gua nggak nyaman. Ada komika yang nulis materi itu emang rapi. Gua tuh bukan tipe orang yang dari awal tulisan. Gue ngebaca dulu, ini lucu nih, gue jadi tulisan. Oh, berarti lu ngambil celotehan lah. Iya, benar. Kalau komika yang nggak lucu siapa menurut lu? Komika yang nggak open mic, ya aman jawaban gua. Cannot get fried ya, nggak bisa digoreng. Tapi kalau gua Indonesia suka Pras Teguh, suka gua Mo Sidik, gua suka Panji, gua suka apa ya? Suka bingung dengan materinya. Enggak sih, sebenarnya materi gua fine aja. Cuman kayaknya dia emang one step ahead ya menurut gua. Apa tuh? Gua nggak ngerti. Apa ya?
Dia memang apa one step ahead tuh apa ya? Anjir gua nggak tahu bahasa Indonesia juga apa ya. Lebih maju sedikit lah dia. Oh, founder. Visioner ya? Siapa yang ngomong tuh? Visioner lah. Visioner. Jadi kadang-kadang materi-materi yang kita bawain itu, kok kita, lu bawain, kalian teman-teman komika bawain tuh, menurut gua ada di bawah sedikitnya si Panji. Menurut ini kan dari yang gua nonton kan. Iya. Tapi hari gua ketemu Primawan. Oke, lebih masuk di sana. Wah, Iya benar. ini dia orang ini. Nah, Primawan bukan masalah penulisan juga, otaknya memang pada dasarnya udah ngawur. Dia punya, gue ngerasa Primawan punya peta mind mapping sendiri di otaknya itu tuh. Iya. Kalau bikin materi, coba bahas lampu Ndra, dia udah nemu tuh lampu ini, diambil ini, keluar tuh lampu gini, dar jadi. Dan gue merasa kayaknya dia setiap stand up nggak nulis deh. Nulis cuman kayak yang harusnya kita gini ada cue card-nya harusnya. Iya. Nah, kita kan nggak ada nih cue card-nya. Iya. Nah, dia tuh cuman punya cue card doang di kepalanya. Itu jadi teng kelempar sendiri. Nggak tahu sih tapi gue. Bisa jadi sih, karena gue juga pernah ngelihat si Indra nulis kayaknya, tapi nggak tahu konsep cara dia nulis itu kayak gimana. Nah, itu dia. Tapi itu lu suka sharing-sharing gitu nggak sih? Ini gue nulis kayak gini, sabi nggak sih? Gitu? Iya, setiap komik kayaknya suka, itu istilahnya kombut kita. Jadi kalau kita punya materi, udah punya tulisan nih, gue kombut dong, ini materi gue kayak gini. Nah, misalnya teman bisa nambahin atau kurangin, karena kita nggak tahu. Kita nulis kayak, oh ini lucu nih, menurut kita. Iya. Tapi kan menurut orang kan belum tahu. Itu fase awal nulis dulu, kita kombut dulu nih, setelah kombut, baru kita bawain ke open mic. Open mic itu kita latihan jokes ini nih. Sama penonton umum. Karena kalau sama temen sesama komik udah bisa nebak arah patahannya kemana, ininya kemana. Karena pemain juga. Kalau sama penonton itu kan agak random. Gak semua penonton bisa nebak ini akan seperti apa. Tapi ada nggak penonton yang tayang diem aja? Wah, ada lah penonton yang mungkin nggak suka pembahasannya, atau dia emang datang diajak temen aja, padahal dia nggak terlalu minat nonton stand up. Ada. Dan itu, lu sebel nggak ngeliat itu? Wah, misalnya kita open mic nih, ada sekitar 50 penonton. Kita open mic. Dari semua penonton itu, kita akan fokus dengan orang yang diem. Nggak tahu tuh, mata kita tuh fokusnya ke orang yang ngeliat kita kayak, entah dia lagi ngapa. Gue nggak tahu kenapa, tapi kalau punya masalah mending nggak usah nonton gitu. Nggak, kayaknya lagi nunggu jam 8 bang. Soalnya kan nunggu Max win. Oh iya. Ya kayak gitu lah, orang yang gue ngeliat dia tuh kayak, ini gimana ya? Jadi dari gampang ke distrak kita. Malah jadi buyar ya. Ya biasanya gue kalau udah tahu ini orang susah ketawa nih, tapi cuman dia aja gitu. Gue berusaha fokus ke yang lain. yang ketawa gitu. Tapi pernah nggak lu saking kayak sebel banget gitu kayak ini orang ganggu banget sih di lu ya gitu maksud gue. Ini harus gue kenain gitu. Kayak lu akhirnya switch materi di mana lu ngangkat Briefing orang maksudnya. Iya. Gue nggak pernah briefing orang kalau dia nggak mulai duluan. Kalau dia diem aja gimana bang? Ya udah lu nggak bakal ambil. Nggak bakal ambil. Kecuali gue dikatain anjing nggak lucu. Nah dia kembali lagi nih, dia buka pintu nih. Siapa nih tadi yang ngomong? Lu ngomong. Gue balas. Misalnya gue pernah di show kalau nggak salah lagi stand up, tiba-tiba ada yang nelpon. Bunyi HP gitu. Kan ganggu. Gue biarin dulu. Gue omelin aja nih orang. Ngapain lu nelpon, angkat lah gitu. Gue suruh angkat, dia yang nggak mau, angkat dulu aja. Siapa tahu emak lu yang nelpon, rumah kebakar apa gitu, angkat dulu aja. Dihajar tuh di situ tuh di panggung itu. Nah, dapat ketawa. Dia juga mau balas juga nggak bisa. Bahkan di Comika sekarang ada acara yang khusus untuk itu, latihan nge-riffing orang. Udah bukan roasting orang lagi berarti sekarang. Bukan roasting, jadi kayak kita stand up digangguin kayak gendut nggak lucu, wah dibalas tuh materi lu sampah. Tapi itu sah-sah aja sebenarnya. Dalam konteks stand up sah-sah aja. Tapi kalau udah masuk ke industri nggak bisa ya. Kayaknya nggak tahu ya gue, karena itu kayaknya baru banget ada di sini.
Soalnya kalau gue nonton di luar tuh kayak Dave Chappelle gitu-gitu kan. Wah tuh anjing tuh orang tuh bang. Itu dia gila pak, dia bisa materinya bisa ngesisipin, nggak tahu dia he's that smart atau gimana ya, maksudnya kayak dia bisa tahu nih penontonnya akan ada yang satu yang kayak tai nih, ini akan gue masukin ke sini, akan gue masukin gini, kayak dia udah tahu aja pak. Lo Dan nonton se-flow itu aja. yang ini nggak show dia yang apa The Closer atau iya, apa di ya? Netflix terakhir ya. Iya. Pokoknya gue pernah nonton, gue rasa The Closer dia stand up, terus ada dua cewek gendut di depan berdua, nggak ketawa sama sekali apapun jokesnya Dave Chappelle. Kalau lu perhatiin, gue malah anjing ini dua orang nggak ketawa nih. Gue ulang lagi, gue nonton lagi. Iya di awal-awal dia support, pas tengah materi-materinya Dave Chappelle dia kayaknya nggak ketawa deh gitu. Sampai gue beli mantau nih penonton Dave Chappelle ya, bukan penonton gue nih. Gue malah merhatiin penontonnya ada yang anjing kok diam banget nih orang nih gitu. Tapi menurut lo kenapa orang itu bisa nggak ketawa dengan materi-materi? Iya, dengan jokes-jokes yang udah dibawain. Asumsi gue nih, pertama dia udah kesel dengan tema pembahasannya. Kalau udah kesel kayaknya udah mentok aja tuh, mau dilucuin segimanapun kayaknya dia nggak bakalan nerima. Terus juga satu lagi menurut gue nggak relate gitu. Ada materi-materi yang orang tuh gue nggak ngerti lagi dia bahas tentang apa gitu. Kan nggak semua orang paham apa yang kita ngobrolin. Iya sih sebenarnya, karena materi menurut gue emang susah juga dicarinya kan. Itu menurut gue based on experience gak sih materi itu? Iya. Kayak lo gak bisa made up story gak sih? Enggak. Apa lo bisa made up story untuk made up jadi story kalau kita udah main what if bang, main gimana ya kalau gini, itu kan ngebayangin. Tapi itu ada materinya memang. Ada. Kita pasti kayak ngalamin sesuatu, terus tiba-tiba kita resah dengan itu, terus kita nambahin gimana ya kalau misalnya ini. Nah itu udah main aja tuh, itu udah cerita yang dihayalkan akan seperti ini, bukan yang true story. Gitu. Gue mau cerita boleh nggak? Oh boleh. Pengalaman stand up gue pernah stand up di atas mobil pick up bang. Orasi. Kayak orasi. Pengalaman stand up gue kayaknya itu pengalaman yang paling seneng gue ceritain ke orang-orang, karena menurut gue kayaknya gue satu-satunya komika di Indonesia yang stand up di atas pick up deh. Bukan pick up yang berhenti ya, mobil pick up. Pick up jalan gitu? Jalan, Pak, keliling komplek, Pak. Gue sebenarnya dari awal undangan gue udah ngerasa ada sesuatu nih. Gue di kontak sama ini tuh lu diundang orang apa lu sendiri yang bikin kontennya? Bukan, gue diundang orang. Gak ada SOP? Ya, waktu itu gue masih sendiri. Belum sama Mas Rido nih? Belum, gue masih sendiri. Gue masih ngebangun karir sendiri waktu itu. Tapi udah setelah Suci 2016. Lu diundang. Oke, gue diundang nih. Barin, bisa stand up nggak Barin? Bisa dong, itu kan keahlianku. Kayak gitu kan. Ini bang, ini ada acara di sini. Oke, gas. Udah aman nih. Gue nyampe di lokasi itu, acaranya tuh dari pagi. Acaranya ada acara pagi dan acara malam. Kok kayak acara musik gitu ya? Benar. Jadi malam itu gue MC sebenarnya. Dan paginya stand up. Gue pikir pagi itu kayak stand up di depan orang-orang yang kayak peresmian apa gitu. Terus kayak ada orang-orang ketua-ketua daerah atau apa lagi pemimpin daerah yang stand up gitu. Yang stand up yang datang. Gua stand up di sana, gue pikir di situ. Gua nyampe di lokasi di kota itu malam. Malam ketemu sama yang ngundang gua. Mari, gimana kabarnya, sehat? Ini iya bang, ini diceritain lah acaranya kayak gini. Terus gue bilang, yaudah kita ke penginapan aja langsung yuk. Gue udah capek, besok pagi kan harus mulai. Nah gini bang, gitu. Lu tahu dong setelah nah gini bang itu kan ada sesuatu yang nggak bener nih gitu. Iya kan? Nah gini bang gitu. Penginapan belum bisa bang. Jadi karena kita telat bookingnya. Karena udah malam gini, gimana kalau abang nginap di tempat saya aja? Sebuah penawaran. Gue udah capek, ngerasa kayak oke, tidak masalah. Yang penting kita semua bisa tidur. Gue waktu itu pergi berempat sama teman-teman Sena Padang juga. Gue datang, gue pikir tempat dia itu maksudnya kayak kosan atau misalnya rumah kosong yang ini isinya kita-kita aja. Ternyata nggak, rumah dia yang ada ibu, bapak, adik,
paman, semuanya ngumpul di rumah itu. Waktu gua datang ke rumah itu, Bang, ada 2 orang tidur di depan TV. Berarti logika kan kamar nggak ada nih. Iya dong. Terus gue datang, bang santai bang, anggap aja rumah sendiri gitu. Oke, gue bilang gitu. Terus kita nginap di mana? Di sini aja bang, di sofa juga bisa. Di sini juga bisa. Ntar bang ya, kita ngambil karpet dulu, kasih karpet. Berempat orang tidur di ruang tamu. Depan TV. Enggak, depan TV kan ada 2 orang tadi. Oh, udah Iya, diisi slotnya. Udah diisi slotnya. Kita tidur di ruang tamu berempat waktu itu. Udah malam, gue udah capek, ya udahlah, yang penting gue tidur aja. Gue sama anak stand up ketawa aja. Kayaknya ini job paling aneh deh gitu. Kita belum bahas stand up-nya ya, kita masih lokasinya aja deh. Tempat tinggal kita udah. Ini pengalaman pertama gue stand up diundang, terus gue nginap di rumah panitia acaranya. Paginya gue kebangun gara-gara orang tuanya nyapu rumah. Habis sholat subuh tuh biasanya. Wah, ya. Pagi pokoknya belum matahari belum naik lah. Tapi udah mulai bunyi ayam kok bunyi burung cicik gitu kan. Udah langit udah mulai biru-biru gitu. Gue kebangun gara-gara nyapu. Gue kebangun. Bu ya. Oh iya, lanjut aja. lanjut aja. Ibu bilang lanjut aja, tapi saya kan nggak bisa lanjut, nggak nyaman dong, nggak enak. Bangun, terus ya udah datang tuh satu panitia. Bang, ayo bang, pagi ini kita langsung mulai bang. Dengan semangatnya dia bilang, ayo bang, kita langsung mulai acaranya bang. Abang mau mandi dulu, mau sarapan dulu? Mandi dulu aja deh gitu. Terus saya datang ke kamar mandinya. Itu kamar mandi dengan desain terbaik yang pernah saya datangin bang. Ngobrol di ini aja nggak apa-apa, joroknya nggak apa-apa. Ya. Pada umumnya menurut gua nih, desain kamar mandi yang benar itu kalau misalnya jongkok di sini, ya, bak mandinya sebelah kanan. Betul. Itu yang desainnya benar karena sap ambil tas siram. Kamar mandi orang itu posisinya kayak gini, depannya dinding. Oke, bak mandinya di belakang. Gimana gue mau gini aja susah. Wah, belepotan gitu? Enggak, jadi gue buang semuanya dulu. Setelah itu gue pindah posisi. mungkin niatnya biar olahraga. Enggak, gue stretching pagi kan. Iya, gue ngerasa kayaknya ini adalah runutan keanehan yang harus gue alami di acara ini gitu. Oke. Udah. Akhirnya gue nggak jadi mandi. Gue bilang gue jadi mandi, gue cuci muka aja deh. Yuk langsung. Gue berharap stage-nya mana? Kita ke mana? Tunggu di sini bang. Gue tunggu di depan rumah. Ibunya masih nyapu tapi? Enggak, udah kelar. Udah bakar sampah ibunya. Udah bakar sampah gitu. Udah buka toko, buka warung. Tunggu di sini bang. Gue pikir bakal ada penjemputan. Minimal Innova lah, Avanza lah atau apa, bebas gitu. Gue nunggu di depan rumah. Tiba-tiba ada bunyi musik-musik yang dari speaker. Tahu nggak sih speaker yang berlampu-lampu itu yang pranang tong teng teng ting lagu-lagu lah. Terus gue ngeliat, wah ada pawai nih gitu. Mobil pick up berjalan di depan gue bang. Di pick up di belakangnya itu sudah ada speaker, sudah ada penelitian dan satu orang tadi yang nyuruh gue diem, nyuruh gue tunggu. Bang Ren, naik bang. Lu kayak, naik bang. Ya udah, naik bang sini mau ditolong gue naik di atas pick up. Sap. Dah, ini kita mau ke stage panggungnya. Ini bang. Oh di sini, iya bang. Terus ini gimana? Kita jalan aja bang. Kita jalan santai pagi. Apa? Jalan pagi apa cara? Jalan santai. Jalan santai. Pokoknya jalan santai pagi lah. Di depan, jadi kan pick up, mobil, kemudi, pick up. Nah ini ada ibu-ibu yang jalan santai, ikutin gerak tadi itu. Yang tadi nyapu? Enggak, kan bakar sampah. Sekarang dia udah masak. Udah masak ya? Iya. Ada kelompok ibu yang jalan-jalan kayak gitu. Ayo, mobilnya jalan. Waktu itu pakai genset tuh. Kayak gitu tuh. Musik speakernya masih kenceng.
Gue disuruh stand up. Bang, stand up bang. Di atas pick up sambil berjalan, penonton gue ibu-ibu yang sedang berjalan. Si peduli. Dan bodohnya gue stand up. Gue stand up, gue bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambil jalan Dengan muka senyuman. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Rin Hermana. Bla bla bla. Bit tidak kena. Bit punchline tidak kena. Bit tidak kena. Ada ibu di depan. Udah musik aja. Mau musik ibu? Oke. Musik bang. Gua taruh mic gua. Putar musik. Nah, gue kan masih di pick up. Gue belum boleh turun. Jadi selama keliling kampung, gue di atas pick up sambil dada-dada gitu. Gue kalau buat sekarang suruh bayangin pasti muka lu tai banget sih. Kayak muka lu pasti sebel banget sih. Sebel, tapi kan gue nggak bisa yang kayak murung kayak gitu. Gue Karena dibayar. iya, gue di sini dibayar bukan jadi stand up komedian, gue jadi penghibur aja deh. LC. Iya, jadi udah tuh. Pemandu lagu. Iya, gue yang apa lagu? Kalau di Minang lagu Simpang Ampe tau di sini. Lagu Minang gitu. Nah, ibu itu nyanyi, ayo nyanyi bu, ya, la, gue kayak gitu tuh. Lama bang. Dan itu ngelewatin kebun sawit. Sumpah, jalan-jalan kampung yang rumahnya jaraknya jauh-jauh. Ada yang marah-marah nggak lewat kebun sawit? Nggak ada. Mama kau dia. Nggak ada. Aman waktu itu ya. Aman. Nah itu. Udah tuh, kelar dari itu. Nginep lagi nggak? Nggak, iya nginep. Tapi gue turun dari pick up, langsung ke rumah yang tadi. Anjingnya teman-teman gue masih tidur. Di teras itu. Temen lu ngapain? Fungsi? Gue ngajak biar gue ditemenin aja gitu. Oh, biar nggak opung-opung Iya, amat ya. biar ada. Dia masih tidur. Terus ada satu orang bangun. Dari mana gitu? Jalan-jalan. Jadi stand up pagi. Udah. Terus udah. Gue kan 2 kali, pagi sama malam. Malam MC. Gue udah kesel waktu itu. Gue suruh anak-anak bangun. Gue bilang ke panitianya, kayaknya itu pertama kali gue kesel sama orang gitu, yang undang gue ya gitu. Pokoknya cariin gue penginapan deh gitu, hari ini gitu. Kalau nggak gue balik aja gitu. Akhirnya dicariin Dicariin. rumah tetangganya. Ruko dikasihnya bang. Ruko? Enggak. Oh, enggak, kirain Jadi dikasih emang ruko. rumah dikasih, ada rumah kayak hotel-hotel kampung gitulah yang cuman ada 4 rumah. Guest house. Konsepnya sebenarnya keren mungkin. Tapi kan kok perlu dikasih tahu dulu. Misalnya Rin, nanti lu stand up, lu tidur di rumah gua Rin. Tapi sebuah konsep, Rin. Iya. Konsepnya ada. Minimal nah, jadi gini, Mas. Nah, oke. Misalnya gini nih. Konsepnya itu. Iya. Konsepnya tuh nah gini, Mas. Iya, Pak. Kita panggil dulu penginapan, kita lupa booking. Iya. Biar lebih family kan. Begitu disitin, jadi gini, Mas. Iya Itu konsep menurut gua. Tapi kan gua banyak banget elemen surprise-nya, Bang. Kayak ibu-ibu nyapu. Iya. Waktu lu balik itu ibu-ibu nyapu itu lagi ngapain? Lu pernah nggak datang ke sebuah acara tidur di rumah orang, ibu-ibunya lagi nyapu gitu? Gak sih. Nah, gua masih ngerasa kayaknya ini pengalaman yang Lu masih inget ibunya nggak bentukannya? masih kebayang gua. Masih kebayang? Masih. Nah, ini akan selalu terjadi di Hyper Zoo ya. Iya. Ini, mari kita panggilkan ibu-ibu nyapu. Datang, Bu. Saya yang tidur di teras rumah. Masa ingat Kak Ibu? Anjing gua kalau tiba-tiba dipanggil bar, kita ada event ya, manggung. Oke. Datang. Kita lupa booking kamar. Tidur di sini Mas, bareng karpet gitu. Sepagi bangun. Iya. Itu lu lagi event apa KKN? Gue sempat mikir KKN deh gue kayaknya. Untung nggak ada yang nari-nari tuh. Enggak. Aman. Tapi itu adalah pengalaman lu yang paling berarti ya. Iya, kayaknya sejauh gua pernah diundang stand up, kayaknya itu yang paling akan terpatri di otak gua gitu. Nggak ada lagi hal yang tolol yang pernah gua jalanin selain yang itu. Ya tepuk tangan dulu lah buat Bang Rin. Nah, jadi Bang Rin nih nanti bakal sama gua juga di Hyper Zoo Talk.
bakal bikin segmen-segmen lagi. Ais, mantap. Jadi nanti Bang Rin sama gua kita bakal bikin Hyperzoo lebih lucu lagi. Sungkan, terima kasih. Semoga Terima kasih kalian banyak. bisa ngundang Bang Rin di pick up lagi ya. Iya. Jadi kali ini keliling Monas ya Bang. Wah, keliling Monas sambil pakai baju putih-putih, kocak sih kayaknya. Kan benar, ada kaos putih kan? Ada. Celana putih ada nggak? Ada dong. Sepatu? Ada. Ada. Putih-putih kan? Iya. Iya. Masalahnya kan di Monas. Ya kan mungkin lagi Minggu pagi. Iya. Baju olahraga. Oh iya benar. Nah gitu dong. Lu bantu gue. Selamatin dulu. Emang yang putih-putih itu apa Bang? Festival ini baju Rinso. Jadi mereka putih-putih supaya dikotorin lagi buat Tidak takut dengan noda. iya. Mungkin Rinso bisa masuk ke kita ya untuk. Oh ya, gue nyebut brand lagi. Nggak apa-apa, emang sebut aja Bang. Siapa yang bisa sebut? Kita sebut. Iya. Ya termasuk tisu tadi nih. San apa ini? Tuh, siu. Siu ya. Tisu siu ya. Tisu siu. Ya. Ya, siu. Semoga kita bisa siu-siu lagi. Thank you juga buat Tuku yang udah nggak support kita ya. Udah nggak support, berarti pernah support sebelumnya? Belum. Berarti belum support kita ya. Karena kita coffee addict banget. Jadi edik-edik dan kek. Yes. Jangan lupa buat coba Bang. Apanya? Closing Bang. Apa nih? Lu dari tadi gue. Coba closing Bang. Acara ini disponsori oleh Hyperzoo. Apa nih? Closing ya. Ini di closing ya. Thank you banget teman-teman. Terima kasih banyak. Segmen-segmen kita akan menghibur kalian semua. Yuk. Para talker ya, karena Hyperzoo Talk. Yes. Jadi ya udahlah. Subscribe, like, comment, share. Nggak suka dislike aja terserah. Mau like aja. Nggak suka mau di blog, mau di report. Jangan. Iya. Nah, Saya baru masuk Kalau Anda report akunnya, saya tidak bekerja lagi jadinya dong. karena kalau di report nggak ada, ACT hilang semua, yang ngedit pusing. Yes. Harus ngedit ulang lagi semuanya. Ya kan? Jadi jangan lupa like, comment, dislike, share. Nanti bakal ada reels yang omongan-omongan kita yang nggak guna itu tadi. Ini terakhir dari gue ya Bang ya. Silakan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Hermana memohon maaf kalau misalnya kata-kata tadi menyinggung Anda. Kalau itu benar-benar dari dalam hati saya. Saya hanya bercanda. Saya punya keluarga di rumah. Sama. Kami tidak mau kader kami berhenti di video ini. Betul. Jadi tolong kalau mau disebarkan, tolong bantu cariin saya backingan. Berarti gua dari Baim. Saya Rin Hermana. Salah dong. Apa? Wong. Oh gitu, gue nggak di brief tadi tiba-tiba. Makanya. Saya dari Baim. Saya dari Wang. Bersama kita Membangun Indonesia penuh dengan Hyperzoo.